masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Ya, jadi lingkaran itu definisinya merupakan tempat kedudukan titik yang bergerak pada bidang sedemikian rupa sehingga jarak dari titik tetap dari bidang yang ditetapkan konstan. Nah, jadi maksudnya bisa kalian lihat pada animasi di samping ini, bahwa kita mempunyai satu titik tetap, misalkan titik tetapnya itu adalah A, dan satu titik yang lain yaitu titik B. Nah, jarak dari titik A ke titik B ini itu kita usahakan selalu sama. Nah, maka ketika titik B ini bergerak, maka yang dihasilkan itu adalah merupakan suatu lingkaran. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini A adalah merupakan suatu titik tetap, dan ada satu titik lainnya yaitu titik B, di mana titik B ini sembarang, ya, dia sembarang posisinya sembarang, ya, dimanapun dia berada. Tetapi yang membuat dia seperti ini karena jarak dari titik A ke titik B ini selalu sama, yaitu jaraknya adalah 3, sehingga dimanapun B ini berada maka dia akan membentuk suatu lingkaran, ya. Jadi inilah kurva dari lingkaran, yaitu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang bergerak pada bidang sedemikian rupa sehingga jarak dari titik tetap dari bidang ini itu konstan, ya. Kemudian kita ingin mengetahui persamaan umum dan persamaan khusus dari suatu lingkaran, di mana kalau kita mengambil satu contoh titik tetap, ya. Nah, di sini titik tetap yang kita tentukan adalah titik C, yang mana titik C ini titik koordinatnya adalah H, K. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lingkaran itu memiliki jarak yang tetap. Nah, di sini kita mengenal jarak yang tetap itu sebagai jari-jari, ya. Jadi ada satu titik M, misalkan titik M yang koordinatnya adalah X, Y, maka ketika C dan M ini kita cari jaraknya itu selalu sama. Nah, taruhlah kita menganggap jaraknya adalah R yang merupakan jari-jari. Maka kita bisa menuliskan bahwa jarak CM itu sama dengan R. Nah, sekarang di materi sebelumnya kita sudah membahas jarak antara dua titik. Rumusnya adalah akar dari selisih absisnya dikuadratkan ditambah dengan selisih ordinatnya dikuadratkan. Jadi kalau kondisi kita yang memiliki titik C dan M ini, maka selisih absisnya yaitu X dikurang H kuadrat ditambah selisih ordinatnya yaitu Y dikurang K kuadrat diakarkan, dan itu sama dengan R. Nah, ketika kita mengkuadratkan kedua sisi, maka akar yang di sisi kiri hilang dan yang di sisi kanan atau di ruas kanan dia tetap, ya. Jadi kita bisa merubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk ini kan tadi kita peroleh dari titik pusat yang berpusat di titik koordinat C, yaitu titik H, K. Nah, sekarang ketika titik pusatnya itu berada di titik 0,0, berarti hanya 0, K-nya 0. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan yang terakhir yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan persamaan lainnya, yaitu X kurang 0 sama dengan X, dan Y kurang K atau Y kurang 0 sama dengan Y, sehingga kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bentuk atau persamaan khusus dari suatu lingkaran yang bertitik pusat di titik H, K. Sedangkan persamaan ini adalah suatu persamaan khusus dari suatu lingkaran yang bertitik pusat di 0,
0.